Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, atas ridhonya, serta atas inayahnya kita masih bisa berkumpul di Masjid An-Nur yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Baik, alhamdulillah untuk panen kali ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa. Mungkin panen sekarang sedikit berbeda. Untuk panen sekarang kita kedatangan dua pemateri. Baik, saya akan bacakan CV dari kedua pemateri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ustadz Rifki Ahmad Fauzi, SSDIPL MPD, yang memakai baju putih. Email Rifki Ahmad Fauzi 111@gmail.com. Untuk nomor telepon 085677466564. Instagram Rifki Ahmad Fauzi. About me, dari lulusan ilmu syariah serta pendidikan dan sastra Arab yang memiliki fokus di dunia pendidikan Islam menjadi konsultan pendidikan Islam dan syariah. Kemudian pelatihan dan seminar, sertifikasi belajar dan hafalan mutun Thalibil Ilmi KU Arab Saudi tahun 2016, seminar pendidikan internasional di Markaz Al-Hayha Al-Alamiyah li Tahfidil Quran Jeddah Arab Saudi tahun 2016, kemudian internasional simposium Oisa Madinah Arab Saudi tahun 2017, kemudian presenter in International Conference on Arabic Language UPI Bandung 2019, kemudian mempunyai keahlian bahasa asing, menguasai bahasa Arab dengan baik lisan dan tulisan. Kemudian problem solving, membantu menyelesaikan permasalahan umat di bidang pendidikan Islam dan syariah sesuai dengan panduan para ulama dan sumber rujukan syariah. Untuk pendidikan, MA Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya tahun 2010, Diploma of Syariah Mahad Ali An-Nuaimi Jakarta tahun 2012, sarjana S1 Bachelor of Arabic Literature Dinamika of Institute for Foreign Language Bekasi tahun 2014, High Diploma of Arabic Literature King Abdul Aziz University Jeddah Saudi Arabia tahun 2017, S2 Master of Arabic Education Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tahun 2020. Pengalaman kerja mudir pesantren Tasdikul Quran Bandung tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dewan Syariah Koperasi Tasdikul Quran Bandung 2018 sampai sekarang. Pembimbing Umroh PT Bina Insan Munawwaroh Bintur tahun 2018. Panitia Pelaksana Ibadah Haji PPIH di Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah Arab Saudi tahun 2017. Kesekretariatan Ikatan Dai Indonesia IKADI Pusat Jakarta tahun 2015. Pengalaman organisasi, Sekretaris Bidang Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM An-Nuaimi Jakarta tahun 2012. Kedua, Sekretaris Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI Jeddah Arab Saudi tahun 2016. Sekretaris Yayasan Insan Bumi Sejahtera Bandung 2023 sampai sekarang. Sekretaris Yayasan Himpunan Alumni Jamiah Malik Abdul Aziz Indonesia Hijaji 2023 sampai sekarang. Kemudian untuk pemateri yang kedua ada Irwan S. Komaludi, owner of Puntang Kopi. Nomor telepon 0821 2193 4099.
Untuk email irwansyahkamaludin@gmail.com. Penghargaan peserta terbaik nasional Kemenristekdikti Training Camp 2017. Juara 2 Kemenpora Wirausaha Muda Berprestasi. Kemudian juara 1 KKSI Kontes Kopi Specialty Indonesia tahun 2019. Untuk riwayat pendidikan SDN Sirna Galih tahun 1997 sampai tahun 2003. MTS Persis 31 Banjaran tahun 2003 sampai tahun 2006. Kemudian MA Persis 67 Benda Tasikmalaya tahun 2006 sampai tahun 2009. Pengalaman organisasi Ketua IIBF Kabupaten Bandung Indonesia Islamic Business Forum tahun 2015 sampai sekarang. Ketua MKHQ Bandung Muda Karya Hafidz Quran tahun 2018 sampai sekarang. HIPMI Kabupaten Bandung Kompartemen Agrobisnis tahun 2017 sampai 2018. Kadin Kabupaten Bandung Manajer Konsultasi Bisnis LKB Kadin 2019 sampai sekarang. Kemudian Ketua Koperasi Kopi Puntang tahun 2018 sampai sekarang. Mungkin itu ada CV beliau. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri saya persilakan. Waktunya sampai jam berapa? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nastati an nastami fi hadhil fursa as-sa'idah wal mumti'ah wal mumtazah. Ikhwani al-ahibba, fa hadha fursa 'azima minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa naskurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsira hatta nastati an nastami fi hadzal makan al mubarak. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. La utilul kalam tafhiman wa tafsilan ala jami'an sanatakalam bil lughat Indonesia insyaallah. Baik, yang kami hormati para asatid semuanya, yang kami hormati Ustadz Irwansyah dan panitia. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita yang memang tidak direncanakan. Beliau adalah kakak tingkat saya waktu di sini. Alhamdulillah teringat 17 tahun yang lalu. Ini biasanya kalau santri Persis dikenal dengan tertib ya, tertib, rapi. Karena itu memang bagian dari adab. Ketika ada orang yang berbicara di depan, maka biasanya kalau saya mempersilahkan dulu.
Siapa yang akan berbicara di depan silahkan. Dan saya akan duduk. Karena itu bagian minal adab ta'limil ilmi. Dari adab bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari ilmu. Tenang, tidak usah serius ya. Baik, 17 tahun yang lalu, tepatnya 2006, saya masuk pesantren Persis 67 Benda ini dan menjadi alumni di tahun 2010. Dan memang sampai saat ini baru kali ini menginjakan kaki kembali di pondok pesantren Persis 67. Alhamdulillah, semenjak menjadi santri di sini banyak sekali pengalaman tentunya yang kami dapatkan, dan saya yakin santri-santri di sini pun perjuangannya luar biasa. Betul? Namun ada satu hal yang saya memberikan satu catatan, bahwa pondok merupakan sarana terbaik bagi kita untuk mencari pendidikan yang utama di samping memang keluarga. Kenapa? Ada satu hal yang menjadi fokus saya, yaitu di bagian pengasuhan. Santri dimasukkan ke pondok, ini antum semuanya, kalian masuk pondok. Sebelum saya lanjutkan, ada yang memang sudah tahu mau jadi apa antum ke depan? Belum tahu? Baik, kalau antum belum tahu, tahu tidak tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum untuk apa? Biasanya kalau ada yang jawab, ngacung dulu, baru saya tunjuk, kemudian dia yang jawab. Tidak keroyokan begini ya. Jadi kalau ditanya, acungkan tangan, nanti ditunjuk, dan itu yang berhak menjawab. Itu mohon. Taib, ada yang menjawab, menjujib? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perjalanan hidup manusia, mau dalam bekerja, beribadah, semuanya itu dilakukan karena Allah dan beribadah kepada Allah. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Itu poin pertama. Jadi nanti kita sambungkan tujuan antum di sini secara personal. Ini apa yang Allah kehendaki yang pertama supaya kita beribadah. Itu misi yang pertama. Kalau kita tidak tahu, maka kita pun tidak akan tahu nanti bagaimana melangkah untuk menuju ke sana. Yang kedua, ada yang tahu? Baik, irfa'il yad. Raise your hand. Angkat tangannya. Ya, silahkan. Tujuan yang kedua itu kita untuk khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Entah itu menjadi pemimpin diri kita sendiri atau enggak pemimpin bagi orang lain. Jazakumullahu khairan katsira. Jadi ada dua misi utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yang pertama adalah misi tentang ibadah. Kalau kita sederhanakan, itu namanya adalah misi keimanan. Jadi kita di pondok ya untuk mengisi itu. Nilai-nilai keimanan, akidah kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi misi menjadi khalifah sekaligus pengelola bumi ini. Maka nanti kalau kita bahas detail itu merambat ke semuanya, termasuk masalah khilafah. Kenapa? Karena itu tugas yang Allah bebankan kepada kita. Jadi misi yang pertama misi keimanan, yang kedua misi kepemimpinan. Ada yang sudah meraba-raba ke depan mau jadi apa? Tidak ada. Kalau mau jadi ustadz, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat,
maka semua profesi itu harus tahu maqasidus syariahnya. Tahu maqasid syariah? Baik. Siapa yang tahu? Saya yakin nih di sini sudah dipelajari ya maqasid syariah. Yang aliyah biasanya. Ada yang ingin jawab? Insya Allah nanti ada hadiahnya dari Puntang Kopi, Kang Irwan. Baik, ada. Baik, karena waktunya singkat ya. Ini udah berapa menit? Baik, kita singkatkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk mengetahui misi keimanan, untuk mengetahui misi kepemimpinan, maka kita harus tahu dulu agama Islam. Kalau dalam bahasa Arab agama itu ad-din. Maka kita akan coba bedah ad-din itu sesuai dengan kapasitas saya di sastra Arab. Yang pertama, makna ad-din itu tidak hanya agama saja. Yang pertama, makna ad-din adalah hisab dan pahala. Tolong perhatikan, kita akan bahas singkat saja karena waktunya pun singkat. Makna ad-din yang pertama adalah hisab dan jaza, pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Baik, irfa'il yad, raise your hand. Malik Yaumiddin apa artinya? Raja hari pembalasan. Perhatikan, itu kalau kita lihat di terjemahan Depag, ad-din di sana bukan diartikan agama, tapi diartikan pembalasan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Kemudian yang jaza. Kalau kita lihat salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang makna orang yang cerdas. Kita ingin jadi orang cerdas? Mau atau mau banget? Baik. Al-Kayyis. Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-Kayyisu, orang yang cerdas itu mandana. Dana yadinu dinan. Adalah orang yang senantiasa memberikan hisaban. Dihisab, berintrospeksi, dan dia akan melakukan amalan menuju mana? Wa amila lima ba'dal maut, untuk hari setelah kematian. Maka iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ini sepertinya lelah ya, masih kegiatan BLC ya. Ada yang mau ambil di sini? Baik. Kalau kita perhatikan dari makna al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dana yadinu dinan, agama, hisaban. Dihisab, setiap amal kita akan dihisab. Perhatikan, nanti kita akan, apakah kita sudah menjadi orang yang agamais, melaksanakan dan tahu ajaran Islam kemudian melaksanakannya, atau hanya setengah-setengah. Bahkan kita termasuk orang yang berakal-akalan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa akidah, kalau kita sederhanakan, tadi makna ad-din yang pertama pembalasan, yang kedua jaza, sama. Yang kedua makna ad-din adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan. Kita percepat. Yang ketiga maknanya adalah al-akhlaq. Ada salah seorang ulama menulis kitab Al-Islamu Aqidatun wa Syari'atun.
akidah itu Islam itu adalah akidah dan syariah. Kemudian ditanya, wahai Syekh, kenapa Anda tidak menuliskan bahwa Islam itu termasuk di dalamnya akhlak? Karena orang Islam ketika melaksanakan Al-Quran, melaksanakan hadis, dia akan menjadi orang berakhlak. Apa jawabannya? Karena akhlak itu adalah manifestasi daripada akidah kita dan manifestasi daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang kedua, bahwa ad-din di sana adalah ketaatan kita kepada apa? Kepada aturan Allah. Yang dimaksud di sini adalah maqasidus syariah. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan minimal ada 5 hal di dalam maqasidus syariah. Tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat aturan kepada kita. Ada 5. Yang pertama, hifduddin, untuk memelihara agama kita. Yang kedua, hifdun nafsi, untuk memelihara jiwa. Yang ketiga, hifdul akli, untuk memelihara akal kita. Yang keempat, hifdun nasal atau hifdun nasab, untuk memelihara keturunan kita. Yang kelima, hifdul mal, untuk memelihara harta kita. Nah, sebetulnya kalau dari sana saja, ketika kita mendapatkan nanti permasalahan-permasalahan, maka kita masukkan ke sini. Bagaimana LGBT? Kita menerima tidak? Jelas. Itu masuk ke pokok. Apa? Hifdun nasal. Sudah jelas, tidak bisa diperdebatkan lagi. Kemarin ada wacana ketika Covid itu, pemerintah Republik Indonesia akan melegalkan dan membuat pabrik minuman keras ketika keuangan negara turun. Perhatikan, ketika keuangan negara turun. Nah, kalau membuat pabrik minuman keras, dijualnya ke luar negeri, bukan di Indonesia, itu keuntungannya lebih besar. Kita izinkan tidak? Keuntungannya besar. Dari keuntungan itu biasa membiayai pendidikan di Indonesia. Kenapa? Singkat saja, hifdul akal, untuk memelihara akal. Jadi nah ini yang perlu dimiliki oleh seorang santri. Di sekolah umum hal ini tidak didapatkan. Maka perlu kita sebagai santri, mau apapun nanti profesinya, mau jadi apapun nanti, maqasidus syariah ini harus dan wajib dipelajari. Apalagi nanti yang punya mau usaha dan lain sebagainya, itu harus tahu maqasidus syariah dan terus belajar. Saya dulu selesai tingkat SMP dulu ketika zamannya akselerasi percepatan, yang SMA aliyahnya 3 tahun jadi 2 tahun. Saya tidak, ternyata yang harusnya 3 tahun saya jadi 4 tahun, karena masuk benda, masuk apa dulu, masuk diniyah wusto. Kalau dulu masih ada, sekarang masih ada? Tidak ada. Karena apa? Karena keinginan, rasa ingin tahu. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan juga, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manifestasi dari akidah kita kalau sudah kuat, manifestasi dari ketaatan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan akhlakul karimah. Sebelum masuk ke akhlakul karimah, di dalam ketaatan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam janjikan surga. Sebaliknya, sebalik dari ketaatan adalah pembangkangan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu semuanya masuk surga illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ba, faman ya'ba, siapakah orang yang membangkang itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga, yang membangkang dia tidak mau. Nah,
Ketidakmauan ini, pembangkangan ini ada dua macamnya. Yang pertama, pembangkangan yang sifatnya keras. Allah wajibkan zakat, dia tidak membayar zakat, selesai urusan. Allah perintahkan sholat, dia tidak mau sholat, selesai. Itu pembangkangan secara tegas. Tapi ada pembangkangan yang sifatnya halus. Nah, ini perhatikan. Ada pembangkangan yang sifatnya halus. Apakah ini masuk pembangkangan? Sama. Kata Nabi, pembangkangan mau itu halus, mau itu kasar, yang penting masuk ke kategori pembangkangan. Contohnya pembangkangan yang sifatnya halus bagaimana? Akal-akalan. Akal-akalan supaya terbebas dari aturan yang Allah tetapkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ini kebetulan saya bawa karena pabriknya di belakang rumah. Saya bawa bajigur. Ada yang tahu pembangkangan halus? Kalau pembangkangan tegas, kasar seperti tadi gampang saja. Tapi yang kadang kita luput adalah pembangkangan halus. Contohnya seperti apa? Contohnya, orang yang punya harta, dia menyimpan harta. Kalau sudah mencapai haul, perhatikan, kalau sudah mencapai haul dan bukan nisab, nasabnya, maka wajib dikeluarkan zakat hartanya. 11 bulan dia berpikir, ini sebulan lagi kalau tidak diapa-apakan saya harus mengeluarkan zakat harta ini. Maka kemudian belum genap 1 tahun, akhirnya harta tersebut dia investasikan di luar. Sehingga apa? Ketika haul terjadi tapi jumlah hartanya tidak mencukupi, sehingga dia terbebas dari hukum itu. Nah, itu pembangkangan halus. Maka hati-hati. Termasuk apa? Termasuk orang yang diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib hukumnya. Kemudian ada orang yang berpikir, bagaimana caranya supaya saya tidak melaksanakan puasa Ramadan. Akhirnya selama 1 bulan Ramadan ia berpikir, kita akan melaksanakan traveling, perjalanan selama 1 bulan Ramadan. Orang yang sedang safar, rukhsah bagi dia membatalkan puasa. Nah, itulah hal-hal pembangkangan yang sifatnya halus. Dan ini masuk sama kepada pembangkangan. Kalau mau lebih detail, nanti keburu habis waktunya karena Ustadz Irwansyah belum menyampaikan nanti ya. Nah, itu pembangkangan ada yang kasar, ada yang halus. Kita terapkan di sini. Di persis 67 benda ada aturannya. Di santri ada yang melakukan pembangkangan, ada yang sifatnya kasar, yang sifatnya halus. Contoh yang sifatnya halus seperti apa? Belum kepikiran contohnya. Ada pengajian, akal-akalan. Kalau diwajibkan hadir, maka harus hadir. Ini akal-akalan, pura-pura sakit. Sebetulnya itu sudah membangkang. Kalau diikop perlu diikop. Nah, teman-teman sekalian, itu singkat saja bahwa ad-din, agama Islam itu adalah agama akidah, kemudian tentang syariah. Kalau kita sudah melaksanakan akidah dengan kuat, ketaatan kita untuk melaksanakan apa yang Allah tetapkan sudah kuat, maka itu sudah otomatis akan menimbulkan efek akhlak yang baik. Ada yang seperti itu? Ada. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya cuma 2 itu. Melaksanakan, menguatkan akidah kita, kemudian taat, tidak ada pembangkangan sedikit pun kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Inda masuk ila Aisyah radhiyallahu anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat khuluquhul Quran.
Ketika Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang akhlaknya Nabi, Aisyah hanya menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surah? Ada berapa ayat? Ini ada yang menyebutkan 6.666. Ada juga menyebutkan 6.236. Ada juga yang menyebutkan 6.326. Yang mana yang benar? Kita hitung. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Al-Baqarah 2.286. Ali Imran 200. An-Nisa. Ini di sini sudah ada program tahfidz Al-Qur'an ya? Ada sudah hafal 30 juz. An-Nisa berapa ayat An-Nisa? 100. Ini kelamaan ya. Kita ambil 3 surat terakhir. Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Total ayat dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas adalah 6.236 ayat, dan itu adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita mau bercermin berapa ayat kita sudah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dari 6.236 ayat itu. Maka kalau kita mau serius di sana. Berat tidak? Berat. Maka sudah menjadi satu kewajiban ketika ada yang diskriminasi Nabi kita Muhammad ataupun Al-Quran, itu gambaran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus sedih, kita bela. Fahimtum? Maka di momen yang singkat ini saya sampaikan minimal ini yang belum pernah dulu di pondok dipraktekan. Ada 2 amalan yang dirutinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 amalan saja, dan itu sebetulnya gampang, tinggal kita mau atau tidak. Di dalam Al-Quran dari 6.236 ayat, sebutkan 1 ayat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin, tapi Allah juga melaksanakannya. Perintah Allah kepada kita dan Allah pun melakukannya. Baik, kita dengarkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku pun akan mengingat kalian. Tapi itu ada feedbacknya. Kapan Allah ingat kita? Ketika kita ingat kepada Allah. Tapi ini meskipun kita tidak melaksanakan, Allah melaksanakan perintah tersebut. Nah, ini yang perlu dan jarang dilaksanakan oleh santri-santri. Ada yang tahu? Ini dikasih 2. Lumayan kan? Ada bandrek, ada bajigur. Silakan. 1 saja, karena ini satu-satunya perintah Allah kepada kita orang mukmin untuk melaksanakan sesuatu yang Allah sendiri melakukannya. Tidak ada baiknya itu apa? Yaitu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Ini perintah Allah yang kadang kita lalai. Betul? Berapa kali dalam sehari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kita berangan-angan, kalau dulu para sahabat bertemu dengan Nabi, satu majlis dengan Nabi, mendengarkan langsung ceramah Nabi, menatap langsung wajah Nabi, yakin kita yang tidak bertemu dengan Nabi, ceramah Nabi pun tidak, tapi berharap ingin bertemu dengan Nabi nanti di mana? Di surga. Ketika sudah ada rasa cinta, kasih sayang, apa yang dilakukan? Dia sering menyebut-nyebutnya. Nah, berapa lama, berapa kali kita menyebut, bersolawat kepada Nabi dalam seharinya? Kalau betul kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang paling banyak, berapa kali yang pernah? Paling ketika sholat saja, Ustadz. Di luar itu? Insya Allah, apa insya Allah tidak? Nah, itu perlu kita perhatikan. Maka kemudian yang kedua, ada amalan yang Nabi SAW yang di belakang. Ada satu amalan yang Nabi SAW beliau sudah dimaksum oleh Allah, dosa-dosanya sudah diampuni, baik yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Amalan apa? Di dalam hadis Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, ini perhatikan, ada taukid, ada penguat, ini la astaghfirullahal azim, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilai, dan bertaubat kepadanya fil yaum, dalam satu hari itu sab'ina marrat, 70 kali. Dalam riwayat Muslim mi'ah marrat, 100 kali setiap harinya. Itu Nabi yang sudah dimaksum. Ini bagaimana dengan kita? Gelar maksum tidak. Dosanya pasti dilakukan setiap harinya ada, tapi apakah kita senantiasa beristighfar seperti istighfarnya Nabi? Nah, ini dosa gosok, ambil sendal orang lain. Dari mana? Dari asrama ke masjid. Apakah itu dosa? Dosa sama. Ada yang begitu? Yakin ada. Dia pakai sendal orang lain tanpa izin, pakai odol orang lain tanpa izin, pakai minyak harum orang lain tanpa izin. Dia masuk masjid, perhatikan, dia masuk masjid malam-malam jam 3, sholat tahajud sendirian. Setelah selesai dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Dengan apa? Dengan pakaiannya yang ada keharamannya. Langkah kakinya pakai sendal orang lain tanpa izin, haram. Maka Nabi SAW jelaskan, "Tsumma dzakara rajula yutilu safaru as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasu haramun wa masrubu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu bidzalik." Ada seorang laki-laki, dia sedang melaksanakan perjalanan. Ingat, doa orang yang musafir itu makbul. Di perjalanan dia berdoa, ya Rabbi ya Allah, aku ingin ini itu dan lain sebagainya. Wa mat'amu haramun, tapi makanan yang pernah ia makan haram. Wa masrabuhu haramun, minuman yang pernah ia minum haram. Wa malbasu haramun, pakaian yang ia kenakan ketika berdoa pun haram. Fa anna yustajabu bidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Nah, ini santri tolong kalau ingin mendapatkan kebarokahan ilmu, hindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Apalagi kalau sudah jadi di daging, itu susah. Antum mau dimudahkan hafalannya, dimudahkan belajarnya, hindari hal-hal yang seperti itu. Izin dulu, itu keberkahan ilmu dari sana. Izin dulu ke yang punyanya. Apa bedanya gosok dengan sarikoh? Ada yang sudah tahu? Ada? Gosok itu ngambil barang orang lain tanpa izin, tapi nanti dikembalikan. Sama nggak izin?
Kalau mencuri, ngambil barang orang lain tidak dikembalikan. Dua-duanya sama, haram. Maka untuk santriwan, di sini lupa saya. Rijalul God, Ummahatul God. Ini pemimpin masa depan mulai dari sekarang. Karena apa? Barang-barang yang haram masuk ke tubuh kita itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Maka tolong, itu kuncinya di sana. Jangan sampai kebaikan kalian ini yang sudah balik, baru balik mungkin yang tingkat MTS. Jangan sampai doa antum itu tidak dikabulkan gara-gara hal-hal haram yang sifatnya sepele. Ngambil barang milik orang lain tanpa izin, parfum 1 kali tanpa izin, minyak rambut tanpa izin, padahal sedikit, tapi itu mampu mempengaruhi keberkahan ilmu antum. Baik, itu teman-teman semuanya. Intinya ad-din, kita beragama Islam, jadilah orang yang agamais, yang punya prinsip beragama, akidahnya kuat, ketaatan kepada hukum Allahnya kuat, sehingga nanti akan timbul manifestasi berupa akhlakul karimah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Saya speechless dengerin ini nih, adik kelas saya luar biasa. Saya itu saya ngefans lah ya buat dari teman-teman sangatan saya, adik-adik kelas saya yang sekarang achievementnya luar biasa banget. Bukan achievement dalam bentuk uang, tapi achievement dalam bentuk karya, ilmu, dan saya sangat iri gitu. Keilmuannya luar biasa, kemudian pengalamannya juga luar biasa. Nah teman-teman, gak usah perkenalan lagi, saya tadi udah dikenalin ya, nama saya Irwansyah, cukup aja. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya hanya orang yang ingin mendedikasikan diri untuk kontribusi terhadap peradaban. Itu aja. Saya memberikan landian buat saya itu agent of change, atau bisa jadi apa ya, istilahnya saya pengen jadi pembaharu lah ya. Cuma ternyata teman, oke, Ustaz. Izin berdiri ya, izin berdiri. Saya gini. Oke, teman-teman di sini saya punya sebutan. Kalau ini kan Rijalul God ya, itu Ummahatul God. Apa? Banatul God. Rijalul God, Ummahatul God. Oke. Kalau saya bilang, "Hey Uhti," jawabnya Banatul God. Gitu. Banatul God ya. Iya benar kan, Rijalul God, Ummahatul. Tadi katanya Banatul God, kirain saya udah ganti. Ya. Oke teman-teman, gini ya. Hey Uhti. Apa? Bukan Rijalul God, Ummahatul God. Kalau hey. Nah. Oke, kita tes dulu. Diam dulu. Oke, hening dulu, hening, enjoy, santai. Hey Uhti. Hey Ahi. Terbaik. Oke. Sip. Ya udah. Karena waktunya sedikit, saya punya materi sebetulnya, tapi ini materinya ya gini, saya ingin berbagi experience, pengalaman saya, bagaimana teman-teman mendapatkan ilmu atau skill
yang tidak diajarkan di sekolah. Bahkan mungkin 99% tidak diajarkan di sekolah. Ya 1%-nya mungkin ada yang diajar. Dan ini memang experience saya dan memang benar-benar saya dapatkan dari ilmu kehidupan. Karena nanti teman-teman di sini hari ini nggak bakal kerasa. Nanti ketika kalian sudah keluar dan benar-benar menjadi rijalul God, menjadi umatul God gitu. Godnya kan goda. Ya. Nanti bakal kerasa. Saya punya 5 life skills. 5 skill kehidupan yang ini penting banget buat teman-teman kalian paham dan kalian bisa mengetahui ilmu ini. Karena ternyata ini akan sangat relate dengan yang tadi oleh Ustadz Rifki luar biasa disampaikan. Tujuan kita umma khalaqtul insana kudun. Kemudian khalifah fil ard. Kita itu gini ya, kalau kita ngomongin khalifah itu kan leadership. Jadilah kalian pemimpin dimanapun kalian berada, profesi apapun, dan jadilah kalian expert yang skala dunia loh. Ini tugasnya kita skala dunia loh. Khalifah fil ardi bukan fil benda, bukan fil Tasik, bukan fil Indonesia, fil art. Jadi teman-teman harus punya cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita sangat luhur. Nah, gini, saya ingin share 5 life skills, 5 skill kehidupan yang ini penting banget untuk kalian, baik sekarang ataupun nanti setelah keluar dari sini. Karena ini ilmu kehidupan, gak diajarin, biasanya di bangku gak diajarin. Saya sangat terasakan sendiri. Ketika saya keluar, saya pernah dulu ketika saya keluar lulus, kemudian dikasih hadiah sama Allah, ayah saya meninggal, selesai. Akhirnya bingung, gitu kan? Udah, saya nggak punya lagi cita-cita. Lulus, tinggal sudah. Bingung saya mau apain ya? Gitu, luntang-lantung di Jogja 2 bulan. Saya udah masuk PMDK di UPI, di UIN nggak kebayang lah. Saya harus kuliah atau seperti apa. Tapi ternyata itulah yang membuat saya belajar tentang 5 ilmu. Karena kalian akan pernah tahu orang tua kalian kapan akan Allah ambil. Siapa yang di sini masih punya ayah dan ibu, angkat tangannya. Oke. Ada yang ayah dan ibunya sudah meninggal, angkat tangannya. Santai, gak usah rame. Saya nyuruhnya angkat tangan, gak ngomong. Angkat tangan aja. Oke, tenang dulu, diam. Diam dulu. Diam. Yang pertama, teman-teman, make mistake. Yang pertama, belajar mengambil beresiko dan siap untuk melakukan kesalahan. Saya sangat ingat ketika saya dari SD sampai saya kuliah, bahkan yang selalu ditanamkan di otak saya, mitosnya emang kayak gitu ya, tapi di otak saya bahwasanya kita itu harus selalu benar dan kita itu harus tidak boleh salah. Kita itu pokoknya harus benar aja, gak boleh berbuat kesalahan. Padahal kesalahan itu adalah problem is a friend, teman kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak belajar dari kesalahan kita. Jadi belajarlah mengambil resiko. Sampai hari ini pun ketika saya dapat proyek-proyek apapun itu saya tidak langsung benar. Itu saya juga nggak langsung perfect. Orang memulai segala sesuatu, mulai bisnis misalkan, karena saya pembisnis, serba kurang.
kurang relasi, kurang modal, kurang ilmu, kurang distribusi dan sebagainya. Tapi teman-teman, 5 skill itu, yang pertama make mistake. Bersedia, willingness to make mistake. Bersedia untuk melakukan kesalahan. Ketika kalian salah nggak masalah, nggak apa-apa. Emang kulu bani Adam hoto kok. Yang jadi pertanyaan ketika kalian maksiat gitu. Saya ngomongin maksiat, ini salah. Ketika kita kesalahan itu belum tentu kemaksiatan. Kalau kemaksiatan udah pasti salah. Ya. Paham atau paham banget? Oke, siap. Ya. Jadi, make mistake. Bersedia melakukan kesalahan maksudnya apa? Maksud saya, teman-teman cobalah hal-hal baru. Dunia itu berubah. Hari ini kita digempur dengan digitalisasi. Ikutlah gaya digital. Dan saya sangat yakin ketika para sahabat, kalau para sahabat masih ada hari ini, Rasulullah masih ada hari ini, Rasulullah nggak bakalan ketinggalan zaman. Selalu up to date terhadap teknologi, terhadap ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya. Karena Rasulullah itu luar biasa up to date. Selalu up to date. Ya, Rasulullah itu luar biasa up to date. Jadi satu, willingness to make mistake. Bersedia melakukan kesalahan. Coba hal-hal baru. Lakukan hal-hal baru yang menurut kalian, bahkan kalian hari ini nggak tahu. Karena gini, dengerin. Ini penting. Jangan pernah mengawat masa depan. Gitu. Gimana ya, saya masa depan saya kayaknya suram. Gitu. Enggak. Gini, Atta Halilintar dari dulu nggak pernah cita-citanya jadi YouTuber atau jadi komposer, jadi podcastnya sebagus hari ini. Ya, lihat, YouTube-nya aja belum ada ketika dia masih sekolah SD, sekolah SMP, mungkin SMA juga belum ada gitu. Tapi mereka punya profesi yang hari ini belum ada ketika dia masih sekolah. Kalian juga sama, bisa jadi teman-teman yang ada di sini semuanya suatu saat punya profesi yang hari ini belum ada profesinya. Belum ada gitu. Oke. Jadi lakukan hal-hal baru, keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama, langsung improve diri sendiri. Kesalahan. Kemudian yang kedua, teman-teman dari sekarang harus belajar untuk melihat opportunities, melihat find opportunities, mencari, mengambil, melihat apa? Kesempatan, peluang. Karena kesuksesan itu gini. Kesuksesan itu adalah ketika kita siap dan peluangnya ada. Saya tanya di sini, teman-teman di sini, siapa yang mau hidup kaya, masuk surga, angkat tangannya. Oke, turun. Udah, saya nyuruh angkat tangan, gak ngomong. Ya. Oke, pertama tadi apa? Ini nanti saya tanya yang lengkap, nanti ada hadiah. Hadiahnya saya nggak kebagian bajigur, tapi saya lihat di kantong masih ada bajigur. Nanti saya minta deh, saya pengen bajigur ya, boleh. Oke. Yang pertama adalah make mistake, willingness to make mistake, bersedia untuk melakukan kesalahan. Berarti kita harus tadi nyambung, dihisab lagi progresnya, dihisab lagi, nyambung tadi, bener-bener nyambung banget, relate banget kata saya tuh ini ya. Bisa relate kayak gini gitu. Tapi ini penting bener buat teman-teman. Saya dilahirkan bukan dari orang-orang kaya, orang yang cukup lah, gitu. Tapi ketika kalian terdesak, maka ilmu kalian itu, kalau kalian terus mengimprove diri sendiri, gitu kayak tadi, terus melakukan hal baru, mencari ilmu baru, kalian akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua, find opportunities, belajar mencari kesempatan. Hari ini banyak ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, tapi hari ini banyak profesi yang tidak juga diajarkan di sekolah. Banyak banget.
banyak banget. Saya melihat peluang-peluang itu. Saya nggak tahu apakah ini memang skenario-nya seperti ini. Memang dibikin oleh penduduk Indonesia ini tidak relate nanti dengan kehidupannya di alam nyata gitu. Sekarang senang, makan tinggal makan, belajar tinggal rapi gitu. Keluar dari sini kalian akan berpikir 100 kali lipat untuk bagaimana bisa survive di dalam kehidupan kalian. Sama, ujiannya akan beda. Ya. Jadi belajar sesuatu yang hari ini memang trennya. Apa nih? Ya. Di samping kalian sudah dibekali dengan ilmu agama yang mumpuni, ketika kalian tadi menjadi seorang pengusaha, kalian tahu tentang fikih muamalah gitu kan. Tentang akad-akad tijaroh seperti apa, itu harus tahu. Dan saya juga sama. Ketika saya masuk ke dalam dunia bisnis, saya belajar tentang itu apa ribhiyun, apa gue ribhiyin, apa itu ribhiyun, akad-akad yang orientasinya adalah profit, gue ribhiyin, akad-akad yang orientasinya non profit gitu, kayak sodako, zakat, wakaf dan sebagainya. Itu ada akad-akadnya loh. Yang terhindar dari maghrib, maisir, riba gitu kan, dan goror. Itu banyak banget. Tapi itu bisa dipelajari. Oke, kalian di sini pasti belajar lah, insya Allah. Tapi yang dua tadi enggak. Yang ketiga, sosial. Jadi teman-teman harus belajar tentang interaksi sosial. Kalian harus belajar bagaimana caranya public speaking. Karena ini ilmu komunikasi penting. Saya lihat dari sahabat-sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga, itu semuanya mereka jago retorika. Orang-orang diplomasi, orang-orang negosiator. 10 orang yang dijamin masuk surga, tahu sahabat Rasul? Masa nggak tahu lah? Tahu atuh. Tahu ya? Tahu lah, anggap tahu lah. Mereka itu ahli diplomasi, ahli negosiasi, ahli bisnis, ya. Ahli ilmu agama. Komplit semuanya, multi talenta. Kalian mau ngambil yang mana? Itu bakal menjadi prototipe kita di dalam kehidupan kita. Ya, social interaction, belajar berinteraksi sosial. Karena gini, hari ini banyak orang-orang yang individualis. Padahal kehidupan manusia itu harus bersosial. Individualis, mau main HP misalkan di rumah sendirian, main game. Dan memang di set up seperti itu, dunia seperti itu. Di dalam dan enggak. Ya. Financial literasi basic, belajar mengatur uang. Dari mulai kalian lahiran wae sekarang pakai uang. Belum disesar, lebih mahal. Sampai kalian meninggal, mungkin suatu saat nanti kubur harus beli atau sewa karena tanah-tanah sudah penuh. Ya, kuburan itu sebenarnya sewa. Kalian bakal selalu bermain dengan uang. Kalau kalian nggak bisa memainkan uang, kalian sendiri yang akan dimainkan oleh uang. Dan hari ini terbukti banyak orang-orang hari ini yang gelarnya luar biasa, tapi ketika dihadapkan dengan uang, dia kalah gitu. Sekolahnya tinggi, gelarnya ustadz, bahkan ulama. Tapi ketika dihadapkan dengan uang, banyak orang yang tergelincir karena mereka tidak tahu bagaimana caranya bermain dengan uang. Uang. Kita penting mengenal uang, penting sekali. Apalagi kalian para mujahid ini, itu mujahidah, mainin uang. Uang itu harus ada di tangan kita mainkan, bukan uang yang memainkan kita. Betapa banyak hari ini punten ustadz yang terjerat pinjol, pinjaman online. Banyak ustadz yang terjerat riba. Kenapa? Karena tidak diajarkan bagaimana caranya mengolah uang, memanage uang, manage your money. Ini penting teman-teman semua. Jangan sampai semua yang kalian pelajari di sini, kekuatan akidah, tauhidnya, ibadahnya tergelincir dengan uang. Penting memanage uang. Jangan anti dengan uang, tapi jadikan uang itu sebagai alat untuk kita dakwah. Ya.
sahabat-sahabat Rasulullah itu ahli-ahli dalam berbisnis, bagaimana mereka memainkan uang. Gitu. Belajar cara mengelola uang, nanti kalian kayak gini aja lah, budgeting aja. Budgeting kalian di sini sebulan, ibu bapak ngasih uang ke kita sebulan sekali, dikasih berapa ratus ribu, kalian alokasiin berapa, buat apa. Saya pernah dulu, kebetulan saya bendahara RG dulu, bendahara RG. Saya nggak mau jadi ketua RG, tapi saya mau jadi bendahara RG karena ketua juga kalau sama bendahara mah nurut, percuma nggak dikasih uang mah, gitu kan. Nah saya jadi bendaharanya dan alhamdulillah beres saya mualimin dalam waktu 3 tahun saya punya kas sampai 20 juta. Saya punya kas sampai 20 juta loh. Dan ajak jawab perpisahan. Tapi ternyata pas PLKJ banyak teman-teman yang kekurangan dana, saya akhirnya kasihin. 20 juta itu saya manage dari mulai acara-acara yang saya kelola, PLDK, PLDJ, kemudian apalagi HIPA, kemudian apalagi ada BLC, mungkin ada apapun, surat izin itu saya pegang, surat izin ke kota, surat izin pulang, yang megang saya. Kalau ke kota 2.000, kalau pulang 5.000. Benar-benar ini pertama kali ada dasi itu ide saya, itu ada dasi RG, dasi mualimin, dasi sanawiyah, itu saya bikin dasi dan harus beli. Saya mau benar-benar meng-create bagaimana ini kita bisa meng-create uang dan kita bisa memanage uang, kemudian meng-keep uang, nanti save and investment. Teman-teman harus berpikir sampai ke arah sana. Bagaimana investasinya Utsman bin Affan sampai hari ini masih mengalir. Ya benar Ustaz ya. Itu luar biasa. Makanya jangan anti uang, tapi kalian harus bisa bagaimana meng-create uang, bagaimana menghasilkan uang. Harus ahli. Seorang muslim itu harus ahli karena Hollywood Bill Art expert skala dunia. Ya. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Make mistake. Kedua, find opportunity. Ketiga, social interaction. Keempat, financial literasi. Manage your money. Kemudian yang kelima, emotional intelligence. Teman-teman harus bisa self awareness, mengenal diri kalian. Kapan kalian marah, kapan kalian sedih, kapan kalian senang gitu. Jangan sampai ketika kalian marah sama teman kalian ditanya, kok nggak marah saya mah? Justru kasih tahu kalau begitu, karena nanti akan jadi social awareness. Karena nanti teman kalian akan mulai peka. Oh kalau dia gerak-geriknya seperti itu berarti dia lagi marah. Oh kalau dia gerak-geriknya seperti itu berarti dia lagi sedih. Nah ini adalah emotional intelligence. Jadi paling penting ketika kalian nanti di rumah tangga, punya istri, punya anak, punya suami, punya mama mertua, ayah mertua, ibu mertua, kalian bisa tadi self awareness, social awareness, kalian bisa memanage emosional kalian. Oke? Jadi ini sangat relate tadi. Kehidupan seorang muslim itu penuh dengan perjuangan. Dan tanggung jawab di pundak-pundak kalian itu tanggung jawab seorang muslim sampai nanti kalian meninggal. Gitu. Dan kita itu harus bisa menangkap estafet tujuan Rasulullah SAW diturunkan. Karena kita pemegang estafetnya nih. Rasulullah pengennya apa? Maka kita harus relate dengan tujuan Rasulullah. Mau kemana nih? Kesini, kesini, kesini. Jangan sampai gini. Kalian harus jago baca Quran. Tahsin harus jago, tahfidz harus jago. Tapi kalian juga harus jago punya profesi yang hebat dunia ini. Karena pada dasarnya seluruh ilmu itu dari Allah.
Ketika kalian ahli kimia, jago matematika, jago fisika, tapi ketika disuruh jadi imam sholat bisa, disuruh khotib Jumat bisa, gitu. Baca Quran mah itu mah udah buat kalian di sini, buat kita baca Quran itu udah beres harusnya, udah beres, udah beranjak ke hal-hal yang jauh lebih besar untuk peradaban Islam. Baca Quran harus beres. Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya tadi seharusnya kita selesaikan, malah kita sibuk di sana. Musuh-musuh kita mainin pesawat, musuh-musuh kita mainin bank, World Bank, mainin uang dunia. Musuh kita mainin apalagi globalisasi dan sebagainya. Tapi kita di sini jangan beres-beres hal-hal yang dasar pun belum pernah rampung. Mau kayak gimana tuh? Gitu. Jadi 5 skill itu teman-teman wajib belajar. Karena ini akan berhidupan dengan kehidupan kalian, langsung berhubungan dengan kehidupan kalian. Oke? Ya. Saya segitu cukup lah. Udah jam 5:50. Nanti ada pertanyaan, yang ada pertanyaan dikasih hadiah. Hadiahnya bajigur. Oh ini bajigur. Saya ada bajigur nih. Ini bandrek sama bajigur. Ada yang mau? Oke, turun dulu. Oke, mau dibuka pertanyaan nggak? Buka pertanyaan. Oke. Saya tadi yang 5 skill itu, kalau kalian nggak pegang HP ya, nanti bisa mention ke saya atau spill saya. Nanti saya kasih hadiah. Hadiah sekarang mah udah ada ini, udah ada dana ya. Nanti saya transfer. Gitu. Oke. Sampai 5:30. Sok santai dulu. Turun. Yang mau bertanya 3 orang saja. Tunjukkan nanti bertanyanya kepada siapa? Kepada Ustadz Rifki atau kepada saya. Ini kasih pakai mic ya. Kasih pertanyaan pakai mic. 3 orang penanya, 2 orang dari Ikhwan, 2 orang dari Ahwat. Ya. Yang dari Ahwat, yang dari Ikhwan, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Acis, banyak banget ini. Ini banyak banget ini. Itu. Ini gara-gara dikasih hadiah ini. Oh. Dipilih aja sama moderator ya. Jangan pilih kasih ya. 2 orang Banat, 2 orang Ikhwan. Mas. Baik, santai terlebih dahulu. Turun. Kela. Baik, yang mau bertanya. Kela. Acan. Turun ya, ke 1, 2, 3 yang cepat saya pilih. Ya, acan. Turun dulu. Bawa muda 1, 2, 3. Terus
lah, turun. Mas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahwan, pada Rasid yang udah ngasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin ini pertanyaannya masih ada relasinya dari tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rifki sama Ustadz Hewan. Nah, saya mau bertanya, dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang, terutama misalkan pendidikan agama, apa hubungannya dan bagaimana cara menemukan keterkaitan dengan peluang yang ada di masa depan? Jadi dari pendidikan yang ada di sekarang, bagaimana cara kita menemukan peluang yang ada di masa depan? Mungkin yang saya tanyakan adalah peluang-peluang yang ada di masa depan, gimana caranya biar kita bisa memahaminya dengan pendidikan yang sudah ada sekarang, terutama dari pendidikan agama. Mungkin itu sekian. Ustaz. Nuhun. Abang Rizky dari kelas 10 IPS. Nanya ke dua-duanya sih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaannya bagus. Dengan sistem kurikulum yang diajarkan sekarang, bagaimana cara kita menemukan peluang profesi pekerjaan di masa yang akan datang? Ini penting sekali. Kadang ya itu dia, ketika saya pun ketika saya belajar di sini pun saya belum menemukan jati diri saya nanti akan jadi seperti apa. Tapi ada faktor fundamental yang harus kita pahami, bahwa pendidikan agama ini nanti akan menjadi dasar apapun profesinya nanti. Kadang antum punya cita-cita dari sekarang A, 2 bulan kemudian B, 2 bulan kemudian C, itu memang belum menemukan jati dirinya akan seperti apa dan akan jadi apa nantinya. Dan itu memang normal bagi setiap manusia. Nah, yang nanti ketika kita sudah menemukan, tolong perhatiannya, min adabi ta'limil ilmi al-istima'. Di antara adab ketika bermajelis ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mohon keluar dulu ya dari pertanyaan tadi. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika antum safar, ada raudhatun min riyadil jannah, maka hampirilah dan dengarkanlah diam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana raudhatun min riyadil jannah? Yaitu hilakil ilmi, hilakil Quran. Ketika ada taklim ilmu, kita ada di sana, maka dengarkan. Kalau tidak mendengarkan, maka jadi yang berbicara. Nah, itu min adabi ta'limil ilmi. Kita yakinlah santri di sini adab-adab berilmunya tinggi, ya. Jadi kita berhusnudzon. Nah, kembali lagi bahwa kurikulum, siapa yang tahu model kurikulum itu di Indonesia adalah orang-orang yang berada di Kementerian Pendidikan. Dia tahu bagaimana kurikulum. Kenapa? Karena dia tahu kedepannya akan seperti apa, di luar akan seperti apa, jalur-jalur keluar akan seperti apa. Itu sebetulnya mudah kalau kita mau hubungkan. Kalau posisinya di Kementerian Pendidikan, itu bisa diubah. Nah, sekarang kan dari Kurtilas ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya, mungkin nanti pun akan berubah-ubah. Karena itulah situasi dan kondisinya seperti itu. Tapi apapun kurikulumnya, yang menjadi faktor fundamental bagi kita adalah kekuatan kita, akidah kita, ketaatan pada syariah. Maka ketika ada peluang apapun itu, kita bisa ambil
Tapi pegangannya apa? Ketika kita sudah kuat akidahnya, tahu maqasid syariah itu yang tadi disampaikan, yang 5 itu, maka peluang apapun bisa kita ambil. Tapi terapkan konsep maqasid syariah itu. Supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan, peluang itu bisa jadi disukai dan diridhoi Allah. Karena hakikatnya ketika kita melakukan segala apapun itu, kita niatkan ibadah. Makanya konsep ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Segala hal, perhatikan, ismun jami'un, segala hal yang kita lakukan yang dimana itu Allah sukai dan Allah ridhoi, dari perkataan ataupun perbuatan yang sifatnya batin ataupun yang dohir yang nampak. Jadi dikembalikan ke sana. Itu kalau dari perspektif pendidikan. Begitupun dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan kepada kita sebagai orang Islam seperti itu. Peluang itu bagaimana kita mendapatkan peluang? Ya orang-orang pasti beda, tergantung nanti pola pikirnya. Kemudian ketika ada kesempatan diambil atau dibiarkan. Kita harus menjadi yaitu agen perubahan itu di sana. Segera ambil, kalau tidak diambil ya akan diambil orang lain. Tapi pada dasarnya kita kuasai ilmu agama kita, maqasidus syariah itu kita terapkan dengan peluang apapun itu. Mungkin tambahan dari Ustaz Irwan. Betul. Pertama, kuatkan fondasi kalian tentang kehidupan ini ya tadi. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Terus tugas kalian jadi seorang khalifah fil ardi. Jadilah expert di satu bidang, bahkan bukan hanya di satu bidang, bahkan berbagai bidang. Berbagai bidang. Karena kita itu dibekali kapasitas dari mulai prosesor, RAM gitu kan, M2 mungkin hadis hari ini dengan power supply yang luar biasa sama Allah, dengan bi'ahsani takwim. Kita itu punya kapasitas yang kita juga tidak pernah membayangkan kapasitas kita semuanya. Jadi teman-teman, ini adalah dasar pokok ketika kalian berprofesi apapun, maka kalian harus sejalan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, ini itu adalah dasar pokoknya. Kalian jangan khawatir kalian nanti suatu saat jadi profesi apa, gitu. Mau jadi influencer, YouTuber, apa hari ini pengusaha, entrepreneur, kemudian apalagi mau jadi seorang saintis atau mau jadi seorang dosen, apapun itu, dasarnya kalian tetap harus Islam dan agama Islam sebagai dasar pijakan kalian berprofesi. Gimana cara meriletkannya? Selalu relate. Karena Islam itu rahmatan lil alamin dan pasti selalu berhubungan dengan seluruh profesi. Makanya tadi 5 skill itu adalah salah satunya tadi benar. Ngomongin taklimul adab, taklimil ilmi, kalian dengerin. Tadi hubungannya sama apa? Sosial interaction. Bagaimana kalian bersosial? Masa kalian ada yang ngomong, kalian ngomong, atau di mana sosial interactionnya? Di mana ada taklimil ilminya? Nggak ada. Kalau kayak gitu aja ternyata kalian masih seperti ini gitu. Bagaimana kalian bisa mendapatkan profesi gitu? Karena ilmu itu lewat pendengaran. Salah satunya yang betul pendengaran. Bagaimana kalian mendengarkan dan menambah ilmu, nambah knowledge kalian, nambah semua wawasan-wawasan yang baru. Kalau kalian masih adabnya nggak ada, social interactionnya juga nggak ada gitu kan? Social interaction itu penting. Interaksi sosial, masa ini ngomong itu ngomong. Ada yang ngomong dengerin, oh ini nambah keilmuan, nambah skill. Ini ngomongin apa nih? Ngomongin tentang maqasidus syar'i misal. Oh seperti ini. Ngomongin tentang 5 life skill. Oh seperti ini. Gitu. Ini hal-hal fundamental, hal-hal dasar. Ketika kalian ngomongin yang dasar-dasarnya aja sudah sulit, bagaimana kalian bisa menggapai yang topnya, yang di atasnya? Gitu. Jadi relate sekali. Kalian tenang aja gini. Kalian profesinya mau jadi apa? Tulis. Kalau saya dulu biasanya ditulis semuanya. Kita tidak akan benar-benar tahu caranya seperti apa, tapi kita tahu goalsnya. Saya pengen
A, B, C. Misalkan kalau dulu saya ya pasti idealisnya seorang pelajar yang pertama lulus, kemudian masuk kuliah yang universitas favorit, bla 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 dan sebagainya, lulus cum laude, nikah, udah nikah atau punya bisnis dulu, punya profesi dulu, seluruhnya ditulis. Ketika seluruhnya itu ditulis, itu kan bentuk dari apa yang kita harapkan, kemudian kita tuliskan, gitu. Sudah kita tuliskan, kemudian kita lakukan, kita action, kita cari how to-nya, gitu. Kita tidak benar-benar tahu kita dapat ini tuh dari mana, tapi kita tahu bahwa tujuan kita ke sana, gitu. Relate. Tapi batasannya adalah tadi ada hududnya agama kita sebagai agama seorang muslim, ya kita ada batasan-batasannya, ya. Jadi jangan relate sekali apa yang kita, ini sangat relate. Pesantren khususnya, kamu bisa jadi apapun. Bisa jadi apapun. Gitu. Karena nanti ketika kuliah belajar lebih santai. Bahkan kalian bisa lebih keren lah. Gitu. Oke, segitu dari saya tambahannya ya. Makasih ya. Satu lagi aja dari Banat ya. Silakan untuk Banat yang mau bertanya, silakan maju ke depan dan ambil mic-nya. Dari Banat ada yang mau bertanya? Ada? Udah kasih nih. Nih mic-nya. Maju ke depan. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gladys dari kelas 11 IPS. Ustadz, saya ingin bertanya, ketika saya ingin melakukan hal atau mempercobakan hal baru, akan tetapi saya selalu memikirkan pesimis dan negatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan pikiran pesimis dan negatif, dan apa yang harus saya lakukan untuk mengalihkan pikiran tersebut? Terima kasih. Tes. Siapa namanya? Gladys. Gladys. Bisa? Wais Alkorni. Oh, udah punya. Oke. Begini. Gladys. Namanya Gladys ya. Saya spill namanya Gladys. Mana? Oke, jadi teman-teman gini, pesimis, kemudian takut. Nah gini, kalau saya resepnya gini, selama itu nggak keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, apa yang harus ditakutkan? Satu. Kedua, gini ya, kalau bukan kita yang memotivasi, belajar memotivasi diri. Karena kalau misalkan kita biasa termotivasi oleh orang lain,
orang lain yang biasa memotivasi kita itu nggak ada, kita terus down. Jadi Gladys, kamu berkaca gitu, kamu ngomong saudara diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, Gladys, kamu itu hebat, kamu itu bisa, kamu itu orangnya keren, cantik, pede, gitu kan? Itu terus ulang. Kalian harus belajar untuk jadi belajarlah untuk tadi bersyukur. Kita ini biasa nih takwim. Laqad khalaqnal insan biasa nih takwim. Jadi kita memang diciptakan itu perfect gitu. Apa yang harus kita takutkan sama tidak keluar dari aturan Allah? Satu. Yang kedua, belajar untuk memotivasi diri sendiri. Ketiga, kita harus tahu, punten, mana ini ya, mana negatif thinking, mana negatif feeling. Kalau tadi misalkan negatif thinking, kita harus berpikir negatif. Apa? Tadi, ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa mitigasi resiko apa yang akan terjadi ketika itu terjadi gitu. Ketika melakukan sesuatu salah, apa yang harus plan, apa yang harus saya kerjakan. Belajar membuat plan-plan plan B, C, D gitu. Kamu lakuin plan A, kalau kamu salah, kamu harus antisipasi plan B. Kamu kalau misalkan itu nggak salah lagi, ada plan C gitu. Jangan pernah punya rencana satu rencana, punya dua rencana. Lebih banyak. Jadi jangan, itu negatif thinking sama negatif feeling itu berbeda. Kalau suudon negatif feeling gitu. Kalau kamu punya perasaan negatif harus. Ini kalau saya kayak gini, efeknya bagai seperti apa? Bagai merugikan siapa? Buat apa? Itu harus ada. Jadi 3 kalau tips dari saya itu. 3 itu buat saya. Ya saya bukan siapa-siapa. Tapi saya pengen membuat satu perubahan yang hari ini orang bisa lakukan gitu. Punya cita-cita besar. Jadi gak bakal ada pesimis. Jangan insecure terhadap diri sendiri. Itu udah insecure sebetulnya. Tapi gak boleh insecure. Umat Islam itu harus berani, harus pede, harus berani tampil, harus jago public speakingnya, belajar public speaking lagi, belajar lagi untuk membaca, bagaimana cara membaca cepat misalkan, belajar ilmu hari ini, yang ilmu hari ini terus berkembang. Nah itu penting. Biasanya yang membuat kita ragu itu memang kita nggak menguasai hal itu dengan baik. Jadi kita ragu-ragu. Makanya kalau misalkan udah 100% kamu menguasai, nggak bakalan pernah ragu. Itu dari saya. Enggak usah Bibki, nanti. Baik, tambahan dan mungkin penutup ya, bahwa apa yang ingin kita capai, fokus selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Perlu orang untuk membimbing kita ketika kita tidak tahu. Jangan berjalan sendirian, tapi tanyakan ke orang-orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah perjalanan biasanya kita akan mendapatkan masalah. Kita dihadapkan dengan pikiran ruwet. Betul? Di sini ada yang tidak betah, ada yang betah, kadang tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita? Jangan sedikit-sedikit tidak betah kemudian pindah. Memang kalau keluar itu tidak akan ada masalah. Sama di luar pun begitu. Tapi kita hadapi. Nah, di dalam ilmu itu ada 2 hal. Tolong perhatikan, ada 2 hal. Anta rifa syai'an an kulli syai', anta rifa kulla syai'an syai'in. Itu prinsipnya.
Jadi kita mengetahui satu ilmu secara detail, secara tafsil. Jadi ada pakarnya. Saya dari dulu memang difokuskan ke apa? Ke pendidikan syariah dan sastra Arab. Saya terus fokus ke sana. Ada orang yang mencibir, ini untuk apa? Mempelajari bahasa Arab, mempelajari sastra Arab, syariah, kesyariahan. Tapi karena kekuatan dan keingintahuan, maka saya fokuskan di sana sampai akhirnya ya Allah bukakan jalan-jalannya. Dari mulai di Indonesia sampai ke luar negeri, sampai menjadi konsultan beberapa koperasi. Kemudian juga di sana pun kita membuat satu komunitas ketika di Saudi Arabia, yang insya Allah dalam waktu dekat pun kita akan ke sana untuk sama-sama ada hal-hal yang dikerjasamakan, khususnya dengan Jamiah Malik di kota Jeddah. Jadi itu, antum fokuskan di satu bidang. Ketika antum punya masalah, harus ada treatment metodenya. Kalau saya pribadi, ketika saya punya masalah, pikiran sudah sumpek, maka dengan cara apa? Saya biasanya menuliskan. Tulis apa yang menjadi ketidakbetahan saya, yang menjadi kebingungan saya, dituliskan di sana. Yang menjadi masalah saya, setelah dituliskan di atas kertas, kertasnya saya bakar, selesai. Tapi setiap orang punya metode beda-beda. Ada yang mungkin berteriak, ada yang mungkin dengan futsal untuk melampiaskan emosi yang ada di sini. Tapi pada intinya ketika kita punya masalah, itu harus diluapkan. Tapi diluapkan dalam hal yang positif. Itu demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, kering doa jazakumullah khairan katsira kepada pemateri yang sudah menyampaikan sedikit ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah untuk pengajian Senin kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buat yang tadi nanya, ditunggu sebentar. Yang dulu keren. Untuk berat apa dolna? Berat apa dolna? Yang Rijal jangan dulu keluar.